Selamat datang di channel 64 Science atau yang bisa disingkat sebagai C4C. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengerjakan soal statistik menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita mulai di sini. Disajikan data nilai ujian statistik. Mula-mula kita bisa ketik dulu tabelnya ini. Oke, nilai 3140 4150. Tinggal tarik saja. Ya, sudah. Di sini frekuensi. Kita lihat dulu di tabelnya. 235 14 24 14 24 20 12. Kita sudah ketik tabelnya. Sekarang kita menuju ke pertanyaan. Yang pertama, hitunglah rata, median, dan modus dari data di atas. Nah, ini adalah ukuran pemusatan. Di satu data itu ada 3 ukuran pemusatan: rata, median, dan modus. Oke, kita disuruh mencari ketiganya. Nah, untuk mencari rata, kita harus mencari terlebih dahulu titik tengah dari masing-masing kelas, atau bisa digambarkan dengan XI. Caranya adalah dengan menjumlahkan batas atas dan batas bawahnya. Lalu kita bagi 2. Oke, sudah, kita tarik saja ke bawah. Dan rumus untuk menghitung rata adalah total dari frekuensi dikali titik tengah dibagi dengan total semua frekuensi. Oke, kita total dulu ya di sini. Frekuensi kita sum, ya, ketemu 80. Sekarang kita kalikan masing-masing frekuensi dengan titik tengah dari masing-masing kelas. Kita kalikan saja. Lalu kita tarik ke bawah dan kita jumlahkan sum. Ketemu 6070. Terus kita hitung rata. Rumusnya adalah sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Ya, ketemu rata-ratanya adalah 75,875. Selanjutnya kita menghitung median. Sebelum kita mencari median, kita harus menentukan letak mediannya ada di mana. Oke, letak median. Nah, letak median adalah setengah dari N. Ya, di N dibagi 2. Berarti mediannya ada di data ke-40. Nah, untuk mengetahui di mana data ke-40, kita harus menghitung frekuensi kumulatif terlebih dahulu, ya, atau FK lambangnya. Sum. Dan jangan lupa yang ini kita, untuk sel planet kita kunci pakai dolar ya. Kita kunci agar dia tidak ikut bergeser ketika ditarik. Oke, sekarang kalau sudah kita mari tarik. Nah, dari sini kelihatan dimana letaknya, yaitu kelas yang mana frekuensi kumulatifnya sudah mencapai 40. Ya, dia ada di kelas ini, dimana frekuensi kumulatif ada 48. Kalau sudah kita baru mencari median. Nah, rumusnya adalah tepi bawah dari kelas mediannya. Dan tepi bawah itu rumusnya batas bawah dikurangi setengah dari ketelitian. Data ini mempunyai ketelitian sebesar 1. Maka kalau setengah dari ketelitian pada 0,5, ini setengah ketelitiannya. Tepi bawah ditambah panjang kelas. Untuk panjang kelas sebenarnya itu kan tepi atas kurangi tepi bawah. Cuma di sini yang kelihatan kan batas atas dengan batas bawah. Di batas atas kurangi batas bawah
ditambah tingkat ketelitian. Ketelitiannya kan 1 tingkat ketelitiannya. Oke. Terus dikalikan dengan letak mediannya itu di ini N ke 40 dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Lalu dibagi dengan frekuensi pada kelas yang ada mediannya tersebut. Oke, sudah gini ya. Dan kita temukan mediannya sebesar 77,167. Oke. Jadi kita mencari modus. Nah, untuk mencari modus, modus terletak pada kelas yang frekuensi paling besar, ya, itu ada di kelas ini juga. Sudah menemukan letak modusnya. Sebelum kita mencari modus, kita harus mencari D1 terlebih dahulu. D1 itu frekuensi pada kelas yang ada modusnya dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Adapun D2 itu frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Ya, sudah ketemu nih. Lalu kita mencari modusnya. Rumus modus adalah tepi bawah, ya seperti biasa, batas bawah kurangi setengah dari ketelitian ditambah panjang kelas dikali D1 dibagi D1 tambah D2. Mungkin hasilnya adalah 77,64 dan seterusnya. Nah, perlu diketahui bahwa nilai median itu selalu berada di tengah-tengah antara nilai rata dengan modus. Jadi terkadang raratanya lebih kecil dari modus, terkadang juga modusnya yang lebih kecil dari rata. Tapi yang pasti median selalu berada di tengah-tengah antara keduanya nilainya. Jadi kita sudah menemukan ratanya 75,875, mediannya 77,16667, modusnya 77,6486. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Misal 25% mahasiswa dengan nilai tertinggi boleh mengambil mata kuliah lanjut. Tentukan batas terendah bagi mereka yang boleh mengambil mata kuliah lanjutan. Nah, karena dia ini 25 tertinggi, berarti dia itu persentil ke 100 kurangi 25 itu 75. Ya, kalau tadi kita sudah menghitung ukuran pemusatan, sekarang kita gantian menghitung ukuran letak. Oke, kita mencari persentil ke 75. Nah, rumusnya untuk mencari letak persentil yaitu N dikali tadi persentilnya ke berapa, yaitu ke 75 kan, dibagi 100. Dia berada di N ke 60. Nah, kita lihat frekuensi kumulatifnya. N ke 60 itu ada di kelas ini, ya. Di persentil 75. Oke, seperti biasa tepi bawah ditambah panjang kelas dikali letaknya yang dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi dengan frekuensi pada kelas yang memiliki letak tadi. Yap. Persentil 75 adalah 86,5. Berarti batas terendah bagi mereka yang boleh mengambil kuliah lanjutan adalah 86,5. Sekarang kita mencari apa? Misalkan 80% mahasiswa dengan nilai terendah tidak boleh mengambil mata kuliah lanjut. Batas tertinggi bagi mereka yang tidak boleh mengambil lanjutan. Oke.
Ini kita mencari persentil ke 80 ya. Letak persentil ke 80. Rumusnya seperti itu tadi. N kali 80 dibagi 100. Dia berada pada data ke 64. Oke, sekarang kita cari P80 ya. Dia ada di kelas ini ya. Oke, tepi bawah ditambah panjang kelas dikali dengan letaknya dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi dengan frekuensi pada kelas letaknya ya 88,5. Itu artinya batas tertinggi bagi mereka yang tidak boleh melakukan adalah 88,5. Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya. Disajikan data dari nilai ujian akhir mata kuliah statistik mahasiswa pendidikan matematika UNS bagi berikut. Ini ya datanya disajikan. Kita ketik dulu datanya seperti ini. Ini contohnya sudah diketik ya. Nah, sebelum kita menyusun tabel distribusi frekuensi, kita ada beberapa hal yang perlu kita susun dulu. Pertama, kita harus tahu datanya ada berapa. Itu N-nya ada berapa. Cara kita dengan menggunakan rumus count ya. Count ini untuk menghitung ada berapa data. Dan ternyata ada 50 data. Dan setelah kita menemukan banyaknya data, kita bisa menentukan banyaknya kelas. Oke, banyaknya kelas ya. Banyaknya kelas. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3. Ada yang bilang 3,32, ada yang bilang 3,322, pokoknya gitulah. Dikali log N. N itu banyak data. Kita dapatkan sekitar 6,6. Oke. Kita bisa membulatkan ya, terserah mau ke atas mau ke bawah. Hanya saja jika kita melihat di sini dia lebih dekat ke arah atas. Kita bulatkan jadi 7 kelas. Lalu kita menghitung jangkauannya ya, jangkauan. Jangkauan adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Oke. Ya saja rumus ini berlaku untuk data tunggal. Adapun data berkelompok, maka kita rumusnya adalah apa? Nilai maksimum dikurangi nilai minimum ditambah tingkat ketelitian. Di sini kita bukan tingkat ketelitian adalah 1. Dapatkan jangkauannya 55. Oke. Dengan nilai maksimumnya adalah 99 dan nilai minimumnya adalah 45. Oke, mohon maaf sebentar. Harusnya ini nyari dulu nih maksimum sama minimumnya dulu. Baru jangkauan itu nanti terakhir ya. Ini sekali-kali mohon maaf kalau ada yang kebalik di sini. Nah, hanya saja apakah sebelum kita membagi kelas-kelasnya, kita perlu melihat terlebih dahulu. Apakah 55 ini sudah kelipatan 7 atau belum?
Ternyata 55 ini belum menjadi kelipatan 7. Agar dia bisa menjadi kelipatan 7, kita harus menambahnya menjadi 56. Sebentar ya. Panjang kelasnya. Karena kalau kita bagi di sini dia belum bulat ya, dia harus diutuhkan jadi 8 panjang kelasnya. Itu artinya jangkauannya kita buat jadi 56. Kita bisa mengubah batas minimumnya menjadi 44 ya. Tadinya dia 45 jadi 44 agar dia bisa menjadi 56 dan panjang kelasnya bisa menjadi bilangan bulat. Oke. Karena dia aktivitasnya adalah 1. Sekarang kita susun tabelnya ya. Nilai di sini 44. Karena dia panjang kelasnya adalah 8, berarti kelas setelahnya dia memiliki batas bawah 52. Berarti ini 51 dong, kan sebelumnya. Oke. Sekarang kita tarik ke bawah. Ini 60, berarti kita 59 di sini. Kita juga tarik yang ini. Oke, sudah ya. Lanjut kita menghitung frekuensinya. Nah, untuk menghitung frekuensi kita menggunakan rumus count if. Yang mana rumus count if ini digunakan untuk hitungan yang dia itu memiliki kriteria. Hanya saja di sini karena kriteria lebih dari 1, kita gunakan count ifs. Ya, ada s-nya ya. Di count ifs. Nah, ada s-nya. Karena dia lebih dari 1 kriteria. Oke. Range-nya sama, kita gunakan range yang ini. Terus kriteria adalah dia itu lebih dari atau sama dengan 44. Ingat, kita nulisnya harus manual gini ya. Kalau kita menembak ke sel yang ini ada 44-nya, dia nanti nggak kebaca. Ya memang agak lain ini. Oke. Range keduanya juga sama aja ya kan, gunakan range yang sama. Ini kenapa ini? Waduh, oh ya. Oh iya ya, tanda petik maksudnya. Dan kriteria kedua, berarti dia ini kurang dari atau sama dengan 51. Oke, kita tutup. Dan sebelum kita menariknya ke bawah, agar tidak geser kita ditarik, dia harus dikunci dulu ya. Kita kunci pakai $. Dikunci, kita kunci dan kunci. Kita tarik ke bawah. Terus kita edit secara manual ya. Ini berarti 52, ini 59, ini 60, ini 67, 68, 75, 76, 83, 84, 91. Ini adalah 92, 99. 92, 99. Yap. Kita dapatkan tabelnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita selalu menghitung apa? Ukuran pemusatan data meliputi mean, median, dan modus. Oke, mean, median, dan modus. Menghitung mean, kita harus menentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Titik tengah yaitu batas bawah ditambah batas atas. Oke, coba kita kasih kurung ya. Lalu kita bagi 2. Ini FX ya, titik tengah dulu, XI dulu ya. Udah dapatkan, barulah kita tekan FI kali XI. Frekuensi dikali titik tengah.
kita tarik ke bawah. Sekarang kita totalkan untuk masing-masing. Udah ketemu. Sekarang mencari mean atau rata ya, sama aja namanya. Mean sama rata. Itu sigma dari FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Itu kan hasilnya 73,58. Arti di sini meannya 73,58. Kita mencari median. Kita harus cari letaknya dulu. Letak median itu N dibagi 2, dia berada pada data ke-25. Setelah kita mencari mediannya. Oke, sebelum kita menemukannya, kita harus mencari dulu frekuensi kumulatif ya. Kita samakan frekuensinya. Oke. Terus kita kunci yang ini ya, yang data harus kita kunci agar dia nggak geser. Kita tarik ke bawah. Nah, data ke-25 berada di kelas ini. Oke, berarti kita mengambil kelas yang ini, kita hitung tepi bawahnya itu batas bawah kurangi setengah dari ketelitian, ditambah dengan panjang kelas, panjang kelasnya batas atas kurangi batas bawah ditambah ketelitian dikali dengan letaknya dikurangi frekuensi kumulatif data sebelum pada kelas sebelumnya, lalu dibagi frekuensi pada kelas yang bersangkutan. Ya, median adalah 75,5. Selanjutnya mencari modus. Nah, kelas yang frekuensi paling besar adalah kelas yang ini. Ya, jadi modus terletak pada kelas yang paling besar frekuensinya dengan frekuensi 16. Oke. Nah, sebelum kita mencari modus, kita mencari dulu D1. Itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Ya, terus untuk D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Barulah kita mencari modus, yaitu tepi bawah dari kelas modus ditambah panjang kelas, itu batas atas kurangi batas bawah, ditambah 1, lalu dikali dengan D1 dibagi D1 tambah D2 dan didapatkan modusnya sebesar 77,96. Selanjutnya adalah tadi suruh mencari kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Oke, Q1, Q2, Q3. Ini ukuran letak ya berarti. Kita mencari, sebelumnya kita mencari letaknya dulu. Q1 nya ada di mana? Dengan cara dia N dikali, dia kan Q1 ya, 1 dibagi 4. Kita enter. Dia berada pada data ke 12,5. Barulah kalau sudah kita tahu letaknya di mana, kita mencari Q1 nya. Nah, Q1 terletak pada kelas ini, yang mana dia sudah mencapai 12,5. Rumusnya adalah tepi bawah, yaitu batas bawah kurangi setengah dari tingkat ketelitian, ditambah dengan panjang kelas, itu batas atas kurangi batas bawah, ditambah tingkat ketelitian, dikali dengan letak dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya,
lalu dibagi dengan frekuensi pada kelas tersebut. Kita dapatkan Q1-nya sebesar 66,92857 dan seterusnya. Adapun Q2 dia sama dengan mediannya. Jadi sudah kita temukan sebesar 75,5. Sekarang kita lanjut ke letak Q3. Oke, mencari Q3 berarti. Rumusnya adalah N dikali 3 radian Q ketiga. Lalu kita bagi dengan 4. Dia berada pada data ke 37,5. Dan data ke 37,5 berada di kelas ini. Karena dia sudah mencapai 37,5. Barulah kita cari Q3-nya. Nah, untuk mencari Q3, rumusnya adalah tepi bawah, ya, itu tepi bawah kurangi 0,5 atau setengah dari ketelitian, ya. Ditambah panjang kelas, itu batas atas kurangi batas bawah, ditambah dengan tingkat ketelitian, terus kita kalikan dengan letak kurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi dengan frekuensi pada kelas tersebut. Ya. Q3-nya adalah 81,75. Jadi kita sudah menemukan semuanya tadi ya. Dari ukuran pemusatan maupun ukuran letak. Untuk poin B-nya gambar box plot dari data tersebut. Begini, untuk menggambar box plot memang agak susah kalau kita pakai Excel. Jadi silakan dicoba sendiri pakai cara lain ya. Oke, dan sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus dukung channel ini agar bisa berkembang dan ilmunya bisa tersebar kemana-mana. Sekian, terima kasih dan selamat mencoba.